Oke, kembali lagi dengan saya Budi. Kali ini kita akan memodifikasi rangka belakang untuk CB200 untuk menyesuaikan ke konsep trail vintage. Dan ada beberapa juga yang harus direvisi, terutama di sasis bagian belakang. Itu kita akan mengganti dengan tubular besi baru dengan menggunakan pipa setengah inci. Untuk detailnya nanti saya jelaskan di video bagaimana cara untuk mengukur kemiringan suspensi belakang, ngambil titik senternya gimana, untuk bracket-bracketnya gimana agar tahan, dan bisa dibilang ini frame CB200 itu adalah cikal bakal untuk frame Matic terbaru Honda sekarang, yaitu ESAP. Yang ini dengan versi tuanya, versi awal, dan masih bertahan sampai sekarang. Bagaimana cara hitung-hitungan mereka bisa untuk sampai tahan sampai sekarang? Nanti sekalian saya jelaskan. Ya, ini adalah motor CB200 yang akan kita garap hari ini. Dan untuk sekilas info, ini adalah CB200 keluaran tahun 70-an. Untuk framenya sendiri di bagian belakang udah kita rubah. Yang ini udah pakai besi bulat, besi tubular. Dan rangka main framenya masih tetap menggunakan frame standar orinya. Dan untuk ini bagian motor ini, bagian ke belakang ini udah, yang bagian bawah masih menggunakan frame asli dia, cuman hanya segini. Jadi selebihnya itu menggunakan frame baru. Dan untuk info juga, motor ini adalah cikal bakal frame Matic terbaru sekarang yang dirumorkan gampang patah. Nah ini dia, ini menggunakan frame ESAP, tapi ini cikal bakalnya. Ini menggunakan besi kopong juga, plat yang di press jadi satu, dan di last tag aja. Tapi dengan ukuran dari tahun 70-an, ini termasuk produk yang bisa dibilang awet, karena untuk kroposnya bisa dibilang nggak ada. Dan beberapa info juga, bagian belakang ini kita menggunakan pipa setengah inci untuk untuk biar pas dengan konsep yang akan kita bikin. Dan untuk frame lamanya seperti ini gambaran. Ini adalah frame lama untuk sambungan belakang. Kita ganti semua karena bahannya kurang bagus juga, karena udah kena revisi dan menjadi kurang rapi. Makanya kita bikinkan frame ulang yang kayak sekarang. Dan video kali ini kita akan membuat dudukan bagian sok di sini. Bagian sok ini akan kita bikinkan dudukan begini. Dan untuk tahanan bawahnya udah kita bikinkan juga. Kita menggunakan ini, jadi posisinya nanti begini. Bang, kenapa besinya di tengahnya bolong, Bang? Kan ada yang bertanya kayak gitu. Ada beberapa builder juga yang menggunakan dari plat tebal. Misalkan kalau ini ketebalannya 1,5 cm. Ada juga yang membuat dari plat tebal langsung dilaskan di sini. Cuman ada plus minusnya.
Yang pertama, kalau kita menggunakan plat tebal, dalam pengelasan itu bisa dibilang agak susah karena plat yang kita yang menyusul atau yang ini terlalu tebal, sedangkan dari frame ini nggak terlalu tebal. Jadi yang mana yang tipis itu yang akan kalah duluan. Bisa jadi kalau dalam pengelasan kita kurang awas, malahan yang pipa ini yang akan bolong, atau di antara kedua sisi tidak menempel dengan sempurna, dan itu yang menyebabkan sering frame patah apa segala macam. Makanya kalau untuk originalnya, kalau pabrikan biasanya juga menggunakan besi kopong kayak gini, dan keunggulannya ada. Pertama, dia hanya untuk menahan beban dari bawah. Ini pun kita menggunakan plat 2,5 mili, 2 sisi, dan keunggulannya juga untuk dalam pengelasan kita agak mudah, bisa lebih mudah dan rapi. Nanti kita akan melihat bagaimana hasil eksekusinya, hasil las-lasannya jika kita menggunakan desain seperti ini. Dan kemudian kita juga akan merevisi bagian frame bagian depannya juga nanti untuk beberapa penyesuaian. Oke, saksikan bagaimana cara menyenterkan. Soalnya nanti kita juga akan menyenterkan. Bagaimana sih Bang menyenterkan kalau besi yang akan kita las itu udah posisinya pas di tengah, atau harus menggunakan waterpass apa segala macam? Bisa, tanpa waterpass bisa, cuman beberapa cara agar apa yang akan kita setting itu bisa lurus. Seperti kondisi kayak sekarang, kalau kita melihat dari frame yang awal yang sekarang, bagaimana cara untuk meluruskannya, itu kan sirip-sirip blok itu kan lurus tuh, sama dengan segitiga bagian atas. Untuk kemiringannya juga rata gitu. Jadi kita bisa mengambil patokan dari sana. Oke, nanti simak videonya bagaimana cara untuk menyenterkannya biar lurus. Oke, ini gambarannya kalau kita menyenterkan sasis. Titik utamanya ini, pakai benang boleh, pakai apa juga boleh, pakai pipa. Tapi posisinya harus betul-betul di tengah. Setelah itu di tengah, baru kita mengambil posisi untuk ini harus lurus, kiri sama kanan itu harus lurus, harus imbang kiri kanan. Ini kalau kita ukur dari siku, ini L nih, siku pas sikunya. Untuk ketinggian, tinggi apa rendahnya atau miringnya, kita bisa ngambil dari ada lubang yang 2 biji itu kan lubang pabrikan. Kalau pabrikan itu biasanya senter. Kita bisa ngambil posisinya begini. Itu deh. Dan setelah udah di tag, usahakan ini normal dia main.
Oke, inilah kira-kira posisinya setelah dilakukan pengelasan full. Begini hasilnya. Untuk mengejar kerapian kita bisa nanti tinggal ini posisinya udah tinggal ganti baut. Kalau mau ditekan dilas di belakang bisa, atau tanpa dilas pun bisa. Bikin bos-bosan biar atas bawah sama. Nah, ini adalah kombinasi untuk rangka ESAF. Nah, ini cikal bakalnya rangka ESAF. Kenapa ini bisa tahan? Karena bahan untuk platnya pun lumayan tebal. Ini orang nih bikin di tahun ini udah termasuk tebal. Ini sekitar 1,5 mili ketebalan platnya. Contohnya. Dan masih awet sampai sekarang. Udah ada tahun 70-an sampai sekarang. Mungkin proyek berikutnya palingan kita bikinkan tiang penyangga skor ditutup di sini. Nah, tapi nanti menyesuaikan dengan posisi untuk ruang penyimpanan toolkit. Karena nanti di situ ada kelistrikan juga, besarnya nanti kita coba diukur lagi seberapa besar, sama nanti ada bracket tambahan di sini. Kemudian lanjut untuk pembuatan tangki depan, plat jok, spakbor belakang, sama knalpot, sama nanti bikin tahanan untuk tromol, untuk instrumen pengereman. Mungkin segitu dulu untuk kali ini. Mungkin di next video kita akan masuk ke pembuatan tangki atau plat jok atau instrumen yang lain. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.